hari ini apakah anak-anak sudah siap untuk bersekolah minggu? Kalau sudah siap untuk bersekolah minggu, sekarang Kita kita akan awali berdoa sekolah minggu dengan berdoa. yang akan dipimpin oleh Di Andro. Silakan Di Andro. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, minggu ini kita harus tetap bersekolah minggu secara online. Walaupun sebenarnya benar yakin anak-anak sudah rindu sekali untuk datang ke sekolah minggu bersama dengan teman-teman, bertemu dengan teman-teman, ya Mbak? Iya dong. Sebelum sekolah minggu, ingat pesannya harus apa? Sudah mandi dan berpakaian rapi, menyiapkan persembahan dan juga Alkitab, dan harus duduk dengan tenang ya, nggak boleh sambil makan atau ngemil. Sekarang anak-anak boleh bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu. Ada satu sobatku yang setia. Semuanya bisa? Oke, gerakan ya, biar semangat. Oke. Oke anak-anak, silahkan duduk kembali. Capek gak? Capek Ya gak? dong, tetap semangat ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Sri Purwanti. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Bacaan hari ini 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead pada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang melayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kuat katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, perjalanan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dia pergi dan ia melakukan
seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, itu sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sukacita untuk kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita saat ini akan berdoa. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Nah, tadi temanmu sudah membaca firman Tuhan. Dari mana? Coba. Oh iya, dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Iya. Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nah, anak-anak sudah membaca semua, mendengar semua. Tentang siapa tadi ya? Ceritanya tadi tentang siapa? Nah, kita akan bersama-sama melihat dulu video. Anak-anak silahkan di rumah untuk menyaksikan, melihat, menyimak ya. Coba nanti ceritanya itu tentang siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Nanti di akhir video kita akan bersama-sama belajar lagi. Siap untuk melihat video? Iya, semuanya duduk yang manis, semuanya memperhatikan. Oke, 1, 2, 3. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang,
burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Wow, hebat sekali. Semuanya duduk manis, semuanya memperhatikan video yang sudah kita lihat bersama. Ada yang tahu? Coba cerita tadi menceritakan tentang siapa ya tokohnya? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan coba. Wow, pintar sekali. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Berarti semuanya memperhatikan. Coba siapa tadi tokohnya? Yang keras. Oh iya, Nabi Elia. Siapa? Nabi Elia. Pintar sekali ya ceritanya. Nabi Elia oleh Tuhan disuruh kemana tadi ya? Iya, karena di sana kekeringan ya, di Israel kekeringan. Akhirnya Nabi Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi di sebuah sungai, di pinggir sungai. Sungainya bernama sungai apa? Pintar sekali, Sungai Kerit. Sungai apa? Sungai Kerit. Ya, Nabi Elia di sana. Dan apakah Nabi Elia di sana kelaparan, kekurangan makanan seperti saudara-saudara yang lain yang berada di daerah Israel sana? Ternyata tidak. Meskipun orang-orang Israel di sana itu semua kelaparan, semua menderita, semua sedang bersusah, bersedih karena kekeringan yang panjang, tetapi Elia tidak pernah kelaparan. Elia ditolong oleh ini yang terbang seperti ini, apa namanya ya? Oh iya, apa ini? Burung. Burung yang warnanya hitam itu burung apa ya? Ada yang tahu? Oh iya, burung gagak. Serem nggak kalau burung gagak itu? Serem sekali burung gagak. Wah, kalau kalian mendengar takut nggak? Ada gagak, burung gagak. Tetapi ternyata burung gagak ini yang warnanya hitam dipakai oleh Tuhan untuk menolong Nabi Elia. Menolongnya untuk memberi apa? Memberikan makanan setiap hari, sehingga Nabi Elia tidak pernah kelaparan. Anak-anak semua, apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Elia? Tema kita saat ini yaitu pengharapan di tengah bencana. Coba sekarang bencana yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia ini, bencana apa ya? Ada yang tahu? Oh iya, sekarang ini yang sedang mewabah di seluruh dunia yaitu adanya pandemi. Karena apa? Iya, karena COVID ini kok tidak pergi-pergi. COVID apa ini ya namanya? Seringkali disebut apa? Oh, ada virus apa? Virus corona. Virus corona, Mbak, corona ini kok tidak mau pergi-pergi ya? Bahkan sekarang ini, wah, semakin hari pasiennya semakin naik terus. Nah, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita hidup di tengah bencana yang saat ini sangat mengerikan? Seperti Nabi Elia, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun saat ini sedang terjadi bencana corona, banyak orang yang terkena virus corona, tetapi sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, gentar,
Asalkan apa? Kita selalu berpegang, percaya, setia, patuh kepada Tuhan. Ya. Jadi di tengah-tengah bencana ini, kalau kita semakin hari semakin sedih, takut, wah, justru apa? Justru kita menjadi semakin apa? Semakin nggak sehat tubuhnya karena takut sekali. Tetapi mari kita itu punya Tuhan. Kita itu oleh Tuhan selalu diberi kekuatan, selalu ada pengharapan. Ya, selalu ada pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Asalkan apa? Setia kepada Tuhan. Seperti siapa? Nabi Elia. Terus gimana, Bu? Kalau yang sekarang ini pada sakit, yang sekarang ini terkena atau sering dikatakan positif COVID Corona, apakah berarti orang-orang yang sakit itu orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan? Oh, tidak boleh berkata seperti itu. Karena virus ini, wabah ini tidak menyerang tidak menyerang dengan melihat kamu, tetapi siapa saja boleh diserang oleh virus ini. Tetapi satu kunci kita yaitu apa? Baik yang sakit maupun yang tidak terkena virus harus selalu percaya dan mengandalkan pengharapan itu kepada Tuhan. Jadi ketika kita saat ini sakit, tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Dan kepada yang saat ini tidak terkena virus corona harus tetap setia, manut aturannya pemerintah, ya. Sehingga pengharapan kepada Tuhan itu tidak hanya kata-kata, pengharapan kepada Tuhan, harus setia kepada Tuhan, tetapi harus ditindaklanjuti, diwujudkan, benar-benar dilakukan, ya. Harus ada berapa itu protokol kesehatan? Nggak boleh apa saja, ya. 3, 4, 3, apa saja coba? Pakai apa? Oke, pakai masker. Apalagi sekarang maskernya katanya ini harus double, ya. Selalu pakai masker dimanapun, ya, dimanapun jangan sampai lupa. Pakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, setelah itu apa? Kalau pas pergi-pergi, pakai hand sanitizer. Oke, terus apa lagi ya? Tidak boleh berkerumun. Jadi menghindari kerumunan yang banyak. Nggak boleh berkerumun, nggak boleh. Terus apa? Nggak usah pergi-pergi kalau tidak penting banget. Wah, kalau tidak penting banget, nggak usah pergi-pergi. Anak-anak di rumah, ya. Belajar di rumah, bermain di rumah, ya. Kalau pengen apa-apa, wah, sekarang bisa apa? Kalau mau pengen beli apa gitu bisa, ya nanti bisa minta orang tua atau bisa pesen, sehingga nggak harus pergi kemana-mana untuk beli makanan atau beli apa. Apalagi ya? Ada yang tahu? Iya, masih banyak lagi ya. Tidak boleh berkerumun, menjauhi aktivitas, nggak boleh pergi kemana-mana, dan tetap jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Tuhan. Seperti Nabi Elia, setia, patuh kepada Tuhan, karena di sanalah pengharapan itu ada, pengharapan itu nyata. Di tengah bencana apapun, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, kita percaya
Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Paham ya cerita saat ini? Jadi kalau ditanya, ceritanya tentang siapa? Nabi Elia di sungai Kerit. Pengharapan di tengah bencana. Oke, sampai di sini dulu cerita kita pada pagi hari ini. Ya, semoga anak-anak tetap sehat, kita semua anak-anak, guru-guru, sekolah minggu di Gereja Plengkung ini semuanya sehat, kuat, sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Nah, anak-anak yang di rumah, itu tadi cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Sri Purwanti. Nah, ada kira-kira tadi ada tugas nggak dari Ibu Purwanti? Kalau ada, jangan lupa dikerjain ya. Terus di video atau di foto langsung dikirimkan ke grup Plengkung Kids Station. Oke, sekarang kita akan persembahan. Siapkan persembahannya. Persiapan persembahan dimasukkan ke amplop yang nanti mungkin bisa dititipin ke orang tua supaya diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kali ini kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Marilah anak-anak, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi kita haturkan jalan Tuhan dengan berdoa. Nah, untuk doa persembahan, doa syafaat, doa penutup, dan doa Bapa kami nanti akan dibawakan oleh Ibu Triworo. Kepada Ibu Triworo kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hari-hari kami. Terima kasih pula atas anugerah dan kasih sayang-Mu dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami baru saja mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan sekolah minggu di GKJ Plengkung. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih melakukan aktivitas di rumah karena adanya wabah COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan kepada kami, para orang tua dalam membimbing anak-anak kami. Terima kasih pula atas firman yang kami terima, kiranya boleh berguna bagi kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, ini nggak kerasa ya sekolah minggunya udah mau selesai. Iya, nah sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, Bu Nunik sama Mbak Justina mau pesan buat anak-anak semua. Apa pesannya Mbak? Tetap ibadah di rumah, Tetap belajar di rumah,
jaga kesehatan. Dan kalau kalian keluar-keluar jangan lupa pakai masker dan cuci tangan pakai air mengalir. Oke, nah yuk kita akhiri sekolah minggu ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus